Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, selamat sore atau selamat malam kepada Ibu Atina Putri, Sarjana Komputer dan Magister Teknik. Sebelumnya kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang analisis aplikasi Discord dengan 10 prinsip desain dan user experience-nya. Sebelum masuk ke presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan. Perkenalkan, nama saya Cakrawangsa dengan NIM 196252535. Nama saya Justin Safian dengan NIM 196250020. Nama saya Muhammad Fauzi Muharam dengan NIM 196252240. Nama saya Najwan Aribana Pratama dengan NIM 196251110. Oke, yang pertama deskripsi singkat. Jadi Discord ini adalah aplikasi komunikasi berbasis suara, video, dan teks yang awalnya populer di kalangan gamer. Tapi sekarang digunakan lebih luas oleh berbagai komunitas, organisasi, hingga kelas belajar online. Kemudian ada fitur-fitur utama dari Discord, yaitu server dan channel, voice and video call, text chat, role and permission, bot and integration, streaming, kemudian ada Nitro yang merupakan versi berbayar dari Discord, yang terakhir ada security and moderation. Oke, kita sekarang lanjut ke analisis kesesuaian Discord terhadap 10 prinsip desain atau 10 usability heuristic. Yang pertama, ada visibility of system status. Jadi di contoh pertama ini, itu notifikasi setiap server pada sidebar. Jadi setiap server, di sini kita bisa melihat status server tersebut, apakah ada yang melakukan voice call atau streaming, dan juga melihat chat, dan juga melihat jumlah chat yang belum kita baca. Di contoh kedua ini, itu blur saat loading gambar. Jadi saat gambar masih belum selesai termuat, maka akan menampilkan blur dari gambar tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cakra. Soalnya pada visibility of system status terdapat beberapa problem atau yang dapat membuat pengguna bingung. Yang pertama ada pada notifikasi yang menumpuk bisa mengurangi kejelasan status. Yang dimana solusi yang bisa saya sarankan itu sistemnya ini bisa memprioritaskan notifikasi. Misalnya membedakan visual antara mention, pesan balasan, reply, dan pesan biasa di sidebar. Next slide. Oke. Yang kedua, itu match between system and real words. Jadi Discord ini memiliki 3 konsep sebagai berikut. Yang pertama ada server yang diibaratkan sebagai gedung pertemuan. Jadi setiap server ini nantinya memiliki banyak channel yang diibaratkan sebagai ruangan yang punya topik tersendiri. Nanti juga ada channel yang memiliki thread yang diibaratkan itu subtopik atau diskusi sampingan dari sebuah topik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cakra. Soalnya pada match between system and real worlds terdapat beberapa problem juga yang dapat membuat pengguna bingung, yaitu pada biasanya pengguna baru sering bingung membedakan antara thread dan reply. Dan solusi yang bisa diterapkan yaitu mungkin pada saat pertama kali membuat itu thread memunculkan tooltip singkat. Next slide. Oke, yang ketiga, user control and freedom. Jadi contoh pertama ini ada voice chat control. Jadi saat melakukan voice chat, user diberikan kebebasan untuk mengontrol berbagai hal, seperti on mic, off mic, on cam, off cam, mute, share screen atau streaming, dan juga melihat share screen peserta lain. Kemudian di contoh kedua ini, pada server customization, nantinya admin server dapat bebas melakukan custom server sesuka hati pada menu setting server, seperti menambahkan berbagai integrasi dengan program lain di luar Discord, atau juga menambahkan bot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cakra.
Selanjutnya pada user control dan freedom terdapat problem, yaitu pengaturan server Discord terlalu kompleks bagi admin baru, dan mungkin solusi yang bisa diterapkan yaitu menambahkan mode basic untuk opsi inti dan advance untuk pengaturan lebih lengkapnya lagi. Next slide. Oke, yang keempat, konsistensi and standards. Jadi tampilan Discord pada desktop dan mobile sudah cukup konsisten menurut kami. Namun ada sedikit hal dan perbedaan yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya nantinya. Kemudian, perbedaan onboarding tiap server. Jadi adanya perbedaan onboarding tiap server di mana saat member baru pertama bergabung dengan sebuah server, tiap server akan memiliki sistem onboarding yang berbeda sampai nantinya member tersebut dapat berinteraksi di dalam servernya. Yang mana hal ini cukup menyulitkan pengguna baru. Yang kelima, error prevention. Yang pertama ini contohnya ada delete message confirmation. Jadi saat user ingin menghapus pesan, akan ada konfirmasi terlebih dahulu untuk mencegah user tidak sengaja menghapus pesan. Kemudian di contoh kedua, pada delete server confirmation, ini saat admin ingin menghapus sebuah server, maka akan ada konfirmasi terlebih dahulu yang mengharuskan admin untuk mengetikkan nama server untuk memastikan bahwa admin ingin benar-benar menghapus servernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cakra. Pada error prevention ini kurang lebih sistem yang digunakan itu sudah bagus, tetapi saya memiliki saran fitur tambahan yaitu bernama trash scan untuk kanal agar kanal terhapus masuk arsip selama 30 hari sebelum dihapus permanen. Yang keenam, ada aspek recognition rather than recall. Pada tampilan Discord Mobile, ketika kita memilih server, terdapat sidebar yang berisi kumpulan logo server dan bottom bar seperti yang ada pada foto kiri. Namun, ketika kita sudah memilih channel, sidebar dan bottom bar menghilang dan hanya menampilkan nama channel. Padahal, hal ini bisa membuat user yang sedang asik chatting menjadi lupa sedang berada di server mana. Ini menyalahi aspek recognition rather than recall. Oleh karena itu, saya menyarankan desain seperti foto yang kanan. Jadi ada logo server yang membantu kita mengenali kita berada di server mana. Yang ketujuh, ada flexibility dan efficiency of use. Untuk aspek efisien, di sini Discord menyediakan penggunaan bot yang sangat memudahkan. Dan untuk aspek flexibility, Discord menyediakan variasi cara menyelesaikan masalah dengan adanya shortcut. Misal mau pindah server bisa Ctrl Alt Up. Selain itu, settingan yang diberikan Discord juga sudah sangat lengkap sehingga sangat fleksibel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Caka. Pada flexibility and efficiency of use, masalahnya itu mungkin problemnya banyak fitur efisien yang kuat seperti shortcut keyboard untuk navigasi cepat seringkali tidak diketahui oleh mayoritas pengguna karena kurangnya visibilitas atau promosi di dalam aplikasinya. Solusi yang bisa diterapkan yaitu bisa perkenalkan comment palette yang dimana bisa diaktifkan dengan Ctrl plus K yang memungkinkan pengguna melompat cepat ke kanal pengguna atau pengaturan manapun. Next slide. Untuk aspek estetik and minimalist design, bisa kita lihat Discord menggunakan one color palette yang membuat enak dilihat. Tombol-tombol seperti reaction juga simpel dan mudah dimengerti. Selain itu, tersedia space atau ruang kosong di antara elemen-elemen penting seperti di antara server, channel, dan message. Dan terakhir, penataan tombol seperti logo server sudah sangat minimalis. Untuk aspek recognize, diagnose, and recover from errors, di sini ada dua contoh. Yang pertama, ketika login akun bisa dilihat, pengguna dapat mengenali kesalahan dengan adanya kotak berwarna merah, dapat diagnose error dengan keterangan login or password invalid, dan pengguna juga dapat merecover error dengan adanya forgot password. Selain login akun, settings yang diberikan juga sudah sangat lengkap sehingga pengguna dapat diagnose and recover from errors dengan sendirinya. Selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya Caka.
Selanjutnya pada help user recognize, diagnose, and recover from errors. Sebenarnya memang sudah bagus, tetapi saya memiliki saran fitur tambahan untuk memperbagus lagi, yaitu pada pesan error, yang dimana misalnya saat gagal terhubung, tampilan tombol jalankan diagnosa jaringan atau tautan langsung ke halaman status Discord untuk pengecekan lebih lanjut. Next slide. Untuk help and documentation sudah cukup bagus dan lengkap. Namun menurut saya tombol bantuan yang berbentuk tanda tanya masih kurang jelas, sehingga saya sarankan untuk menambah keterangan help di bawah tombolnya. Baik, untuk selanjutnya menganalisis user experience penggunaan Discord itu baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Oke, next slide. Nah, untuk yang UX positif itu yang pertama adalah arsitektur informasi itu sangat terstruktur, mulai dari ada share, channel, dan Discord adalah Discord ini rapi banget. Nah, jadi Discord mengatur komunikasi ini seperti rumah dengan banyak kamar gitu. Di mana rumah itu kita ibaratkan sebagai server dan kamar-kamar itu sebagai channel. Nah, ini mencegah biar obrolan itu gak campur aduk seperti gaduh-gaduh, terutama di grup chat yang ramai, sehingga kita lebih mudah fokus dan tidak pusing. Oke, next slide. Nah, yang kedua, user itu bisa pegang kendali penuh atas notifikasi. Nah, misalkan nih kita merasa ada server ataupun channel yang sangat berisi. Nah, di sana kita bisa mengatur notifikasinya supaya tidak meributkan HP kita, ataupun bisa kita atur supaya ketika kita di tag saja baru notifikasinya masuk gitu. Oke, next slide. Nah, yang ketiga itu statusnya jelas dengan sistem peran roles dalam komunitas. Nah, dalam sistem peran ini mempermudah anggota untuk mengidentifikasi peran dari admin atau server ataupun komunitas. Nah, di sini seperti ada problem setter, panitia, yang verify, ataupun yang lain-lain. Sehingga kita tidak bingung ketika ini adalah seorang admin, ini perannya seperti apa. US negatifnya, ya, pada umumnya kita merasakan bahwa terlalu rumit untuk mengoperasikan Discord ini buat pemula. Kenapa? Karena di sini banyak mesin dan terkadang panduannya bisa tidak terlalu jelas bagi kita, terutama bagi yang new user Discord. Oke, next slide. Desktop dan mobile version, di mana yang tampilan di desktop itu jauh lebih rapi, lebih enak dilihat dibanding yang di mobile version yang nampaknya itu seperti menimpa-nimpa gitu, menimpa-nimpa informasi. Jadi itu sebenarnya membuat user kurang nyaman dengan hal tersebut. Then next slide. Nah, yang ketiga itu ada menu pengaturan yang seperti labirin. Terkadang kita mencari mau satu menu di dalam Discord itu lumayan ribet. Bahkan kita lebih memilih menggunakan Google ataupun ChatGPT untuk menanyakan letak menunya yang dapat memberikan kita informasi yang jauh lebih cepat dibandingkan kita coba-coba sendiri. Oke, demikian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.